Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhimni bis sholihin. Amin. Ibu ingin absen dulu ya. Iya, Bu. Dewi Kumalasari Hadir, Bu. Masni hadir, Bu. Wismawati hadir, Bu. Alhamdulillah ini cukup ya. Iya, cukup, Bu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Untuk Tentang apa, Dewi? memanfaatkan waktu menambah ilmuku. Terus apa? Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang Islam untuk menunjukkan kesungguhan dalam memanfaatkan waktu, Bu. Iya, alhamdulillah masih ingat ya. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kok. Iya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentu tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Tentu dalam menjalankan kewajibannya, kendala dan masalah pasti akan didapati. Kemampuan manusia yang terbatas pasti akan menjadi inti permasalahan, apakah mereka akan mampu melewati kehidupannya dengan baik atau tidak. Nah, dalam hal ini setiap manusia akan membutuhkan pegangan hidup yang menuntunnya pada jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis ini akan menjadikan perjalanan hidup manusia menjadi terarah, tentunya dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Nah, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran itu berarti bacaan yang sempurna. Nah, kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan dibaca oleh ratusan juta manusia, meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. Diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, lebar tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya, dan dipelajari susunan kata dan kosakatanya, dan juga makna kandungannya. Nah, jadi Al-Quran menurut istilah adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya dan Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah apa? Surah An-Nas, Bu. Ya, diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, itu tadi pengertian dari Al-Quran. Selanjutnya hadis. Hadis ini bisa juga dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah hadis. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31. Nah, ibu contohkan dulu ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, selanjutnya kalian baca bersama-sama.
ketetapan atau persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah Nabi ini direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama. Nah, selanjutnya itu keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Injil, dan lain-lain. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat. Al-Quran juga mengumpulkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada Rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur, serta berbudi pekerti mulia. Nah, yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Meskipun kita tidak mampu menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya, dan Allah sebaik-baiknya zat yang maha menjaga. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar. Nah, gambar apa ini? Gambar Al-Quran dan salam. Sebagai sumber ilmu pengetahuan, Al-Quran juga menginformasikan mengenai ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta, seperti mengenai penciptaan alam semesta, mengenai penciptaan manusia, dan juga mengenai kehidupan yang ada di muka bumi. Dan yang terakhir, keistimewaannya itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemampuan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Al-Quran dapat disyairkan kepada akal pikiran dan seluruh pendengaran sehingga menjadi kenyataan dan perbuatan. Selanjutnya hadis. Hadis juga memiliki kedudukan yang paling penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun dalam perjalanannya, hadis Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli. Nah, hadis qauli yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang. Dan yang kedua, hadis fiqhi. Hadis perbuatan berilah. Hadis fikri yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Dan yang terakhir hadis ketetapan. Iya. Nah, hadis fikri ini keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nah, setelah ini Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk membuat berita konsep. Nah, tugasnya ya dibagi dalam 2 kelompok. Nah, kelompok 1 membahas tentang fungsi Al-Quran.
Ibu beri waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Ibu. Ini selesai, Boy. Nih. Ayo, adalah pokoknya. Ada. Ada yang enak. Waktunya 5 menit ya. Iya, Bu. Itu jatuh maksudnya di belakang. Semuanya ya. Bentuknya bukan aja deh, Bro. Ya terus sama kalian. Kita konsep logo. Ini. Ada buku apa? Sebagai konfirmasi dari Bagaimana kelompok 2 apakah sudah? Silakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 bersama Dewi Kumarsari. Nah, di sini peta konsep yang sudah kami buat yaitu mengenai fungsi Al-Quran secara umum. Yang pertama, fungsi Al-Quran itu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga itu petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Nah, di sana tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penyebaran dan juga penelitian. Yang terakhir sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tangan buat kelompok 1. Selanjutnya silakan kepada perwakilan kelompok 2. Bismillah dulu. Tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menunjukkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kedua, memperinci ayat Al-Quran yang global. Ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Sudah, silakan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sudah selesai. Boleh kumpul logo. Ayah, nanti dikumpul. Mungkin. Oke, ya. Apakah sudah paham? Paham. Tentang pelajaran kita pada hari ini? Paham dulu. Paham dulu. Jadi, Ibu minta kepada Mas Nih untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bu. Ini, Bu. Pelajaran
keempat, angka